warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat ingkang minulya, wonten ing surat Al-Kahfi ayat 57 Allah Subhanahu wa taala dawuh mekaten, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapakah orang yang lebih zalim Siapakah orang yang lebih zalim? Orang yang ketika diingatkan oleh ayat-ayat Tuhannya lantas dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Hadirin kaum muslimin, penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecam keras terhadap sikap orang-orang yang membelakangi Al-Quran, terhadap sikap orang-orang yang tidak menggubris Al-Quran, terhadap orang-orang yang berpaling Al-Quran, terhadap orang-orang yang melupakan Al-Quranul Karim. Allah mengecam keras. Mereka adalah orang yang amat sangat zalim di muka dunia ini. Lantas siapa mereka? Orang yang oleh Allah divonis membelakangi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Menurut Ibnul Qayyim ada 5 kelompok yang oleh Allah divonis telah membelakangi dan berpaling dari Al-Quran. Ada 5 macam kelompok manusia. Yang pertama adalah berpaling dari mendengarkan dan mengimani Al-Quran. Dadi nek ana wong urip ten alam donya niki kok mboten meyakini Al-Quran, mboten mengimani Al-Quran, mboten purun mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, berarti dia berpaling dari Al-Quran. Dan sikap ini dikecam keras oleh Allah. Allah marah betul. Dia disebut orang yang sangat zalim di muka bumi ini. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah, baik secara total ditustaskan atau ada sebagian ayat yang dia tidak mengimani, sama. Bahkan ancaman ayat Al-Quran, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada 2 kelompok manusia yang oleh Allah divonis masuk neraka selamanya. Mereka siapa? Pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik mendustakan semuanya ataupun sebagian.
termasuk oknum orang Islam sing gak seneng ngrungokno Al-Qur'an, enggak seneng dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an, itu berpaling dari ayat-ayat Allah, dan itu dosa besar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo niki nasihat untuk panjenengan, untuk kita semuanya, baik yang hadir di masjid ini ataupun panjenengan yang nyimak YouTube di rumah masing-masing. Biasakan telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa, setiap kita yang punya HP, simpen bacaan murattal Al-Quran dengan macam-macam lagu. Ojo musik tak baik yang disimpan. Panjenengan yang punya rumah, biasakan puter itu lewat apapun namanya, bacaan-bacaan Al-Quran di rumah panjenengan masing-masing. Ojo musik mawon, dangdutan tak mawon. Niki ngundang setan, ngundang jin. Jadi anak omah kok diputer musik mawon, gak tahu diputer murattal Al-Quran. Lho jin iki seneng Pak, tinggal di situ seneng. Masya Allah ini kok mewah, magrong-magrong, wapi kaya apa. Gone setan, gone jin niku. Napa malih wis diputer musik tok isine, katik ngingoni asu, ngumpulno patung-patung, wes malaikat gak wani mlebu ngene iki. Adik-adikku, anak-anakku, santri-santriwan, santriwati, biasakan telinga ini mendengarkan Al-Quranul Karim. Yakini 100% bahwa Allah niku menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah yang tidak boleh diragukan apapun namanya. Yakin bahwa itu adalah firman Allah, jangan disangsikan isinya. Dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Orang yang hafid Al-Quran niku Pak, di antara ikhtiarnya sering mendengarkan bacaan dari orang lain, baik lewat bacaan di radio, di mana saja sudah bacaan orang-orang hebat di dunia ini, dia dengarkan terus, dia biasakan terus. Jadi jangan sampai telinga kita ini alergi mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi ini anak uang urip ten alam dunia niki kok tidak mengimani Al-Quran, tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran, dan itu dikecam keras oleh Allah. Orang yang sangat zalim di muka bumi ini. Niku menurut Ibnul Qayyim, siji sing nomor kali saudara, termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran itu adalah orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Meskipun dia meyakini Al-Quran, meskipun dia membaca Al-Quran, masih Al-Quran itu dibaca tiap hari, diyakini, diimani 100%, tapi kalau tidak diamalkan isinya, menurut Ibnul Qayyim ini termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran. Boten cukup Bapak Ibu sedaya, Al-Quran itu dikhatamkan terus, diwaca terus, dari rumah ke rumah, diundang kono, diundang kene, diwaca terus bendino, mboten cukup. Kudu diamalno isine. Nek Al-Qur'an iku sekedar diwaca terus, dikhatamno terus, nanti mboten wonten kekuatane, ompong tiyang niki. Al-Quran tiap hari dibaca, tapi sikap hidupnya Al-Quran ngalor dia ngidul, Al-Quran ngetan dia ngulon, gaya hidupnya bertentangan terus dengan Al-Quranul Karim. Niki termasuk membelakangi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, dan Allah mengancam keras terhadap orang ini. Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, dia baca Al-Quran itu, tapi dia sering meninggalkan ibadah sholat.
Dia sering meninggalkan ibadah sholat. Dan kelompok ini nyuwun sewu amat sangat banyak di dunia ini. Mboten purun ngamalno Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an diwaca ya diyakini. Santriwan santriwati pondok At-Taqwa mboten angsal bersikap macam begini. Al-Qur'an harus diamalkan, ya dibaca, ya harus diyakini, lengkap. Sing nomor telu, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu adalah jikalau tidak mau menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an, itu termasuk membelakangi Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim niku banyak hukum-hukum yang harus dilaksanakan. Apa itu hukum waris, hukum macam-macam banyak di dalam Al-Qur'an. Jikalau tak ada oknum umat Islam sing tidak melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an, sama dengan berpaling dari Al-Qur'an. Sama dengan berpaling dari Al-Qur'an. Sing dibangga-banggakno niku hukum-hukum zaman biyen, hukum londo, hukum ngene, hukum orang-orang kafir, tapi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an enggak diikuti. Iki termasuk orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Sing nomor 4, termasuk orang yang divonis oleh Allah berpaling dari Al-Qur'an jikalau tak ada sebagian umat Islam yang tidak mau memahami Al-Qur'an, tidak mau mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca tiap hari tapi isinya enggak dikaji, enggak difahami, dia alergi dengan memahami Al-Qur'an. Ya wis diwaca tok mawon tiap hari, niki termasuk berpaling dari Al-Qur'an. Sikap ini pun dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal, Pak, Bu. Sebab mboten angsal. Tenaga kita niki kudu dicurahno, Pak. Bersyukur panjenengan urip teng daerah mriki sing sidik faham Al-Qur'an nggih kathah, sek ketunggonan para kiai, para alim ulama yang selalu menjelaskan Al-Qur'anul Karim, sangat bersyukur. Mboten wonten jaminan wong sak desa niku wonten sing faham Al-Qur'an. Manusia langkah orang yang faham Al-Qur'an niku. Sing nomor 5, saudara, termasuk berpaling dari Al-Qur'an itu jikalau tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai obat dan mengobati orang lain dalam penyakit rohani. Jadi Al-Qur'an itu syifa, Bu. Al-Qur'an itu obat. Obat kan gini tiang sing atine niku lho mboten tenang, sing uripe niku supak, uripe niku bingung terus. Al-Qur'an iki obat. Dudu maknane obat terus gawe dukun ngoten mboten. Lembaran Al-Qur'an disowek, kemudian diobong, dilebokno gelas sing ana banyune diombe, gendukun mboten ngoten maknane. Al-Qur'an iki obat kangge tiang-tiang sing atine niku bingung, susah segala macam. Karena itu hadirin sekalian, adik-adik separa santriwan santriwati, fahami niki, iki gampang difahami. Tugas kita terhadap Al-Qur'an niku 5M. Sampean eling-eling, sampean apano. 5M iku, M yang pertama adalah mengimani Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an. Ojo sampai bimbang terhadap Al-Qur'an, yakini. M sing nomor kalih inggih menika mengartikan Al-Qur'an. Kalimat demi kalimat, kata demi kata, belajar semaksimal mungkin,
diapalno, diartekno siji demi siji, satu ayat demi satu ayat terus saja. Mumpung masih cilik, mumpung jek enom Mbak Bu, panjenengan nggih punya kewajiban ngoten niku wau. Winginane kula sampai akan ulama-ulama mbiyen nalika mondok niku Al-Qur'an niku diartekno Pak. Kiai ini sing ngartekno, santri ini sing nulis dijenggoti ngoten niku, ayat demi ayat, surat demi surat, sampai Al-Qur'an niku rupane gak karuan kabeh. Mari diartekno, diapalno, sehingga mereka menjadi orang yang hebat. Sing nomor telu, sing nomor telu inggih menika memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an boten cukup diyakini, Al-Qur'an tidak cukup dimaknani kata demi kata, tapi dia harus difahami. Ayat niki maknane apa yo? Karena ada beberapa ayat iku gak iso awak dhewe kemudian memahami begitu saja. Kudu ada yang menjelaskan dari para alim ulama, para ustaz. Niku memahami ayat. Sing nomor papat inggih menika mengamalkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak cukup dibaca, tidak cukup dihafalkan, tidak cukup difahami. Sing paling penting Al-Qur'an niku diamalkan. Sing nomor 5 inggih menika mengajarkan Al-Qur'an. Ojo disimpen dhewe Pak duwe ilmu akeh niku. Niki sing gampang difahami. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Qur'an niku M5 niku sing nomor setunggal panjenengan eling-eling niki mengimani Al-Qur'an. Sing nomor kali inggih menika mengartikan Al-Qur'an kata demi kata. Sing nomor telu memahami maknanya. Sing nomor 4 mengamalkan isinya. Sing nomor 5 mengajarkan Al-Qur'an. Lengkap sudah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berambisi betul belajar Al-Qur'anul Karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.